Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priscilia Dwirizani dengan NIM 2400229. Saya dari sesi 128. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari sebuah buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan. Baiklah, di sini saya menemui profil bukunya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada judul buku yaitu Manajemen Perpustakaan Digital. Nama penulisnya itu Andi Asari, Faria, Ida Mariani Pasaribu, Deki Hendrasya, Dia Puspitasari, Sri Rahayu, dan Fitri Handayani. Tempat terbitnya di Malang, nama penerbitnya itu PT Literasi Nusantara Abadi Group, penerbit Linus, tahun 2023. Baiklah, bab pertama yaitu konsep dasar perpustakaan digital. Yang pertama yaitu definisi perpustakaan digital. Perpustakaan digital berkembang sangat pesat, meskipun konsepnya telah muncul sejak lama melalui pemikiran tokoh visioner seperti Wells, Fenerbahce, dan Licklider, dan Leicester yang membayangkan perpustakaan berbasis komputer tanpa kertas. Perkembangan ini dimulai sejak penggunaan komputer di perpustakaan pada tahun 1950-an dan meningkat tajam pada akhir 1990-an hingga 2000-an. Seiring kemajuan teknologi informasi, perpustakaan digital tidak hanya dipahami sebagai kumpulan koleksi digital, tetapi sebagai organisasi yang mengelola sumber daya digital secara aktif melalui proses seleksi, pengorganisasian, penyediaan akses, pelestarian, dan layanan berkelanjutan. Baiklah, di sini ada karakteristiknya meliputi integrasi koleksi digital dan tradisional, akses tanpa batas fisik, layanan perpustakaan yang menyeluruh, orientasi pada kebutuhan komunitas pengguna, serta kolaborasi antara pustakawan dan ahli teknologi. Baiklah, materi kedua yaitu tantangan dalam membangun perpustakaan. Sejak awal 1990-an, perpustakaan digital awalnya dianggap mudah dan menjanjikan, namun kenyataannya proses sulit, mahal, dan memakan waktu lama. Tantangan utama dalam membangun perpustakaan digital itu yaitu ada dua hal. Yang pertama, arsitektur teknis dan koleksi digital. Yang pertama, arsitektur teknis. Perpustakaan digital membutuhkan infrastruktur yang kuat, termasuk jaringan cepat, database fleksibel, mesin pencarian teks lengkap, server web, serta sistem manajemen dokumen elektronik. Standar juga diperlukan agar perpustakaan bisa berbagi sumber daya, mengingat data seiring berbeda dalam format, antarmuka, dan kosakata. Tantangan kedua yaitu pembangunan koleksi digital. Koleksi adalah inti perpustakaan digital. Ada tiga cara membangunnya. Yang pertama, digitalisasi bahan pustaka yang sudah ada. Yang kedua, kuisisi karya digital baru dan penerbit atau penulis. Yang ketiga, akses ke sumber eksternal untuk menambah materi pengguna. Untuk menentukan prioritas digitalisasi perpustakaan mempertimbangkan yang pertama yaitu kekuatan koleksi, keunikan bahan, kebutuhan komunitas, bagian yang bisa dikelola, dan dukungan arsitektur teknis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu koleksi digital. Yang pertama, adanya pengertian koleksi digital. Koleksi digital adalah perkembangan dari koleksi tradisional yang awalnya berupa buku fisik menjadi bahan elektronik yang bisa diakses melalui komputer atau jaringan. Koleksi ini meliputi teks, gambar, audio, video, dan data numerik baik hasil digitalisasi bahan lama maupun konten asli dari pemilik koleksi. Sumber daya digital dapat diakses secara lokal maupun jarak jauh dan mencakup berbagai jenis bahan seperti eh, cetak, non-book, dan e-course. Tujuannya untuk pendidikan dan penelitian, tetapi untuk informasi, apresiasi seni, dan rekreasi sehingga perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan penggunaan secara lebih cepat, fleksibel, dan sesuai perkembangan teknologi. Yang kedua, kebutuhan koleksi digital. Perpustakaan modern berubah cepat akibat revolusi informasi dan teknologi, menghadapi tantangan seperti ledakan informasi, anggaran terbatas, dan tingginya harapan pengguna. Teknologi informasi memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi secara cepat dan efisien, sekaligus membantu petugas perpustakaan. Koleksi digital penting untuk akses cepat, fleksibel, dan tanpa batu, serta mengurangi beban kerja petugas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis koleksi digital. Pada era digital, perpustakaan mengoleksi berbagai jenis e-resource antara lain. Yang pertama ada e-book yang seperti versi elektronik buku cetak yang dapat diakses online ataupun offline. Yang kedua, e-jurnal seperti majalah ilmiah elektronik yang menyediakan artikel penelitian. Yang ketiga, e-database seperti basis data biografi, referensi, koleksi tugas akhir, buku, dan penelitian.
Yang kelima, yang keempat yaitu e-Concerta, akses koleksi ke ribuan e-book, jurnal, dan database melalui konsorsium. Yang keempat yaitu adanya kelebihan dan kelemahan koleksi digital. Pengembangan koleksi digital di perpustakaan memudahkan pengguna mengakses informasi secara mudah, terorganisir, dan sesuai standar teknologi informasi. Kelebihannya yaitu seperti akses jarak jauh, penggunaan simultan oleh banyak pengguna, fitur pencarian, penghematan biaya cetak, dan pengiriman. Tidak memerlukan pemrosesan fisik serta kemudian kemudahan integrasi dan layanan lain. Namun, kekurangannya seperti termasuk biaya pengadaan dan infrastruktur yang tinggi, kebutuhan pangkat khusus, masalah kompatibilitas antara penerbit dan perangkat, kesulitan menelusuri informasi dalam jumlah besar atau serta isu hak cipta dan hak akses. Yang terakhir yaitu pengembangan koleksi digital. Perpustakaan modern mengembangkan koleksi digital untuk memenuhi kebutuhan multidimensi penggunanya, meski pengelolaan digital lebih kompleks dibandingkan sumber tercetak. Baiklah, em, bab yang ketiga yaitu informasi digital. Yang pertama adanya informasi. Informasi pada dasarnya adalah pemberitahuan atau kabar yang telah diproses dan dikelola sehingga menjadi bermakna bagi pengguna. Dengan perkembangan teknologi informasi, penyampaian informasi tidak lagi terbatas secara langsung, melainkan dapat diakses secara digital melalui teks, gambar, video, dan multimedia. Hal ini sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti karena mempermudah pencarian, pemrosesan, dan pemanfaatan informasi untuk kegiatan belajar dan penelitian. Di perpustakaan, informasi tersedia dalam berbagai bentuk seperti database jurnal online, maupun cetak, buku, proseding, dan sarana pendukung lainnya, yang semuanya memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi secara cepat dan efektif. Yang kedua yaitu digital. Digital di era revolusi industri 40R kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di mana akses tersebut dilakukan melalui komputer, laptop, smartphone, dan internet. Dalam konteks perpustakaan, digitalisasi memungkinkan transformasi menjadi perpustakaan digital di mana teknologi mempermudah pekerjaan, namun tetap membutuhkan peran manusia sebagai operator dan pendukung agar sistem berjalan optimal. Dengan kata lain, manusia dan teknologi bekerja sama berkesinambungan, saling melengkapi, sehingga tujuan pengelolaan informasinya dapat tercapai secara efektif. Yang ketiga yaitu sumber digital. Ini, jutaan orang Indonesia telah terkoneksi internet dan mengakses informasi digital melalui smartphone-nya atau komputer. Informasi digital tersedia dalam bentuk e-book, e-jurnal, database, multimedia, dan media sosial baik berbayar maupun gratis. Dengan kualitas yang meliputi kemudahan akses, referensi, akurasi, dan kebaruan. Di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memanfaatkan sumber digital ini untuk penelitian, tugas, dan kegiatan akademik. Sehingga keterampilan literasi informasi sangat penting agar informasi dapat ditelusuri dan dievaluasi dan digunakan secara efektif. Baiklah, materi yang keempat yaitu sumber informasi digital dan perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah evaluasi dari perpustakaan konvensional yang menyimpan koleksi dan informasi secara elektronik dan dapat diakses online melalui komputer atau perangkat digital. Sumber informasi digital seperti e-book, e-jurnal, dan database membantu aktivitas akademika memperoleh informasi ilmiah terbaru untuk penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab 4 yang digitalisasi informasi. Yang pertama ada konsep digitalisasi informasi. Digitalisasi adalah proses mengubah sesuatu dari bentuk analog menjadi digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah penyampaian, pengolahan, distribusi, dan komunikasi informasi. Menurut para ahli, digitalisasi tidak hanya sekadar konferensi teknis, tetapi juga melibatkan transformasi sosial, bisnis, dan komunikasi, serta membuka peluang inovasi dan efisiensi di berbagai aspek kehidupan. Informasi sendiri adalah data yang telah diproses menjadi bermakna dan berguna bagi pengguna, baik dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video. Dengan demikian, digitalisasi informasi adalah proses transformasi informasi analog seperti tulisan, gambar, atau suara tercetak yang menjadi format digital agar dapat diakses, disimpan, diolah, dan disebarluaskan secara lebih mudah dan efektif. Yang kedua, faktor pendorong digitalisasi informasi.
Digitalisasi informasi didorong oleh kemajuan teknologi yang signifikan. Perkembangan perangkat mobil memungkinkan informasi diakses di genggaman pengguna, sementara kemajuan internet dan konektivitas seperti Internet of Things mendorong penggunaan informasi digital secara masif dan inovatif. Selain itu, teknologi big data memungkinkan analisis data kompleks dalam skala besar, sehingga ketersediaan informasi digital menjadi lebih luas dan mudah diakses. Yang ketiga yaitu proses digitalisasi informasi. Kemajuan internet atau LOT dan big data mendorong penggunaan informasi digital secara luas dan inovatif. Proses digitalisasi, audio dan video dilakukan dengan merekam ulang atau menghubungkan media analog ke komputer yang menggunakan perangkat lunak khusus, sehingga konten tersebut dapat diakses dalam format digital. Materi selanjutnya yaitu perangkat digitalisasi informasi. Proses digitalisasi informasi memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras utama meliputi komputer yang dilengkapi sound card atau video card, atau smartphone, scanner, kamera digital, tape atau cassette player, vinyl player, and video cassette player. Perangkat lunak juga mendukung pengolahan data seperti software, pengolahan kata, OCR untuk mengubah gambar menjadi teks digital, voice typing untuk konversi suara ke teks, software audio untuk merekam atau edit suara, dan software video untuk merekam atau edit video. Semua perangkat ini juga bekerja sama untuk mengubah konten analog menjadi digital yang mudah diakses dan disimpan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk digitalisasi informasi. Digitalisasi informasi memudahkan masyarakat mengakses berbagai sumber secara digital. Bentuknya beragam, antara lain kayak e-book, e-journal, e-proceeding, e-clipping, OPAC, atau bulletin atau newsletter, ada yang lain yang memungkinkan akses informasi pembelajaran seperti karya seni maupun komunikasi secara online kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, manfaat digitalisasi informasi. Digitalisasi informasi membawa banyak manfaat bagi perpustakaan, antara lain memudahkan produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan komunikasi informasi. Selain itu, informasi lebih mudah dicari, diakses di mana saja, ramah lingkungan, mempercepat penyajian, mendorong kreativitas dan inovasi, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan daya saing, serta mendukung kolaborasi antar pengguna. Yang terakhir yaitu dampak digitalisasi. Digitalisasi informasi membawa dampak positif dan negatif bagi perpustakaan. Dampak positifnya yaitu kemudahan akses informasi, peningkatan literasi, memajukan aktivitas perpustakaan, serta memfasilitasi komunikasi dan kreativitas. Sementara itu, dampak negatifnya antara lain informasi bisa diakses pihak yang tidak berkepentingan, berpotensi disalahgunakan, dan kekuratan dan atau keaslian kadang diragukan. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab 4 dengan judul preservasi digital. Yang pertama yaitu definisi preservasi digital. Preservasi digital di perpustakaan bertujuan untuk menjaga koleksi digital agar tetap aman, utuh, dan dapat diakses jangka panjang. Fokus preservasi bukan sekadar melestarikan fisik artefak, melainkan memastikan isi informasi tersebut dan integritas datanya tetap terjaga. Prosesnya meliputi alih media dari bentuk cetak, audio, video ke format digital, migrasi data, serta pemeliharaan perangkat keras dan lunak yang mendukung. Pelestarian digital memerlukan kebijakan yang jelas, pendanaan, teknologi, dan tenaga terampil agar koleksi tetap relevan dan dapat digunakan oleh generasi mendatang. Dengan demikian, preservasi digital menjadi pilar penting dalam menjamin berkelanjutan akses informasi di era perpustakaan di modern. Yang kedua, tujuan preservasi digital. Preservasi digital dilakukan sesuai kebijakan institusi untuk melindungi koleksi dari kerusakan, pengubahan tanpa hak, dan kekurangan dokumentasi. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan informasi, mendukung diseminasi di perpustakaan, serta melestarikan koleksi bernilai sejarah dan budaya. Hal ini untuk menjaga prioritas agar data tetap aman, teratur, dan dapat diakses jangka panjang meski masih ada keterbatasan media dan tenaga ahli. Yang ketiga yaitu ancaman pada koleksi digital. Data digital saat ini menghadapi berbagai ancaman, terutama terkait keamanan dan privasi. Berdasarkan Hall et al. 2017, ancaman terhadap data dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ancaman konten multimedia.
Yang kedua, steganography. Yang ketiga, ancaman tradisional. Yang keempat, ancaman sosial. Materi selanjutnya yaitu teknik atau cara preservasi digital. Preservasi digital bertujuan untuk menjaga koleksi agar tetap dapat diakses jangka panjang. Metodenya meliputi preservasi teknologi, yaitu merawat perangkat keras dan lunak tempat penyimpanan data. Yang kedua, refreshing atau pembaruan, memindahkan data ke media baru secara berkala. Yang ketiga, migrasi atau format ulang, yang mengubah format data tanpa mengubah isi agar kompatibel dengan perangkat terbaru. Yang keempat, emulasi atau membuat ulang program komputer agar data tersebut tetap bisa dibaca. Yang kelima, arkeologi digital yang menyelamatkan data dari media rusak atau lama. Yang keenam, digital ke analog yang mengubah data digital menjadi analog jika metode lain tidak memungkinkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan penelitian preservasi digital. Digitalisasi dan preservasi digital menghadapi kendala teknis, ekonomi, hukum, dan manajerial seperti kerusakan media, variasi format, anggaran terbatas, dan kurangnya kebijakan maupun SDM terlampau. Beberapa perusahaan seperti UGM atau STMIK, Amikom Yogyakarta telah melakukan preservasi digital dengan backup, refreshing, dan pengelolaan koleksi digital. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab 6. Yang berjudul Manajemen Sistem Perpustakaan Digital. Yang pertama yaitu peranan perpustakaan di era global. Dalam era globalisasi informasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT mengubah perpustakaan menjadi lebih modern dan efisien. Perpustakaan digital memanfaatkan automasi, internet, dan kecerdasan buatan untuk menyediakan informasi secara tepat, cepat, lengkap, dan sesuai kebutuhan pemustakaan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperdayakan sumber daya manusia, dan mempermudah akses sumber ilmu pengetahuan. Digital library menyimpan data seperti buku, gambar, dan suara dalam format elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer. Yang kedua yaitu konsep sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah metode formal untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. SIM juga membantu manajer merancang rencana yang efektif tanpa menggantikan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Dengan fokus pada keputusan yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biaya. SIM terdiri dapat berbagai elemen utama. Yang pertama yaitu data sebagai bahan baku fakta. Yang kedua manajemen untuk perencanaan atau pengendalian sumber daya organisasi. Yang ketiga informasi untuk hasil pengelolaan data untuk memberikan pengetahuan dan sistem yakni kumpulan prosedur, proses, dan metode yang terorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Materi yang ketiga yaitu masalah perpustakaan digital. Yang pertama, digitalisasi dokumen. Pembuatan perpustakaan digital tidak menemukan masalah selama dokumen yang diterima berupa file elektronik. Masalah akan muncul pada saat dokumen yang diterima berupa file non-elektronik yang berupa kertas atau buku. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta pada dokumen yang digitalkan yang berupa mengubah dokumen menjadi digital dokumen, memasukkan digital dokumen ke database, mengubah digital dokumen ke hypertext dokumen. Hak cipta dokumen di jaringan komunikasi, solusi masalah hak cipta telah dikembangkan dalam ECSM atau Electronic Copyright Management System, yaitu sistem monitoring, penggunaan digital dokumen atau penggunaan secara otomatis. Yang ketiga yaitu penarikan biaya. Perpustakaan digital swasta menarik biaya akses menghadapi masalah pembayaran solusi dapat diterapkan melalui sistem uang elektronik atau elektronik money. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan dari buku ini yaitu pengelolaan digital perpustakaan merupakan kebutuhan penting dalam menjaga perkembangan teknologi dan tuntutan akses informasi yang cepat serta luas. Perpustakaan digital menuntut manajemen yang terencana dalam pengembangan koleksi, pengelolaan sistem, digitalisasi, dan preservasi informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan penerapan manajemen yang tepat, perpustakaan digital mampu meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi, serta menjamin keberlanjutan koleksi sebagai mendukung pendidikan, penelitian, dan pembelajaran di era digital. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.